Hai semuanya, perkenalkan nama saya Triska Wahyuni Purba dengan NIM 20051366214. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampun yaitu Dr. S. Syarifuddin SPD MSI dan Ibu Shindi Lestari SPD telah memberi kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi berikut. Oke, kali ini saya akan mengangkat permasalahan yang bertemakan tentang bullying. Pada tahu kan apa bullying? Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembicaraannya, kita harus mengetahui apa arti sesungguhnya dari bullying. Bullying berasal dari kata bully yang berarti menggertak atau mengganggu. School bullying sebagai perilaku agresif kekuasaan terhadap siswa yang dilakukan berulang-ulang oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lebih lemah dengan tujuan menyakiti orang tersebut. Nah, pada tahu nggak? Ternyata bullying itu memiliki kelompoknya masing-masing loh. Di sini kita bahas. Pertama, kontak fisik langsung itu seperti memukul, mendorong, mencubit, mencakar, juga termasuk memeras dan merusak barang-barang yang dimiliki oleh orang lain. Yang kedua, kontak verbal langsung seperti mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberikan panggilan nama atau name calling, sarkasme, merendahkan atau put down, mencelah atau mengejek, mengintimidasi, mengejek, dan menyebarkan gosip. Yang ketiga, perilaku nonverbal langsung, melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek dan mengancam biasanya disertai oleh bullying fisik atau verbal. Yang keempat, perilaku nonverbal tidak langsung, seperti mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan, mengirim surat kaleng, dan yang terakhir ada namanya pelecehan seksual. Kadang, pelecehan seksual ini dikategorikan kepada perilaku agresif fisik atau verbal. Nah, dari teman-teman, yang mana yang pernah teman lakukan kepada teman yang lain? Biasanya, orang-orang yang melakukan tindakan bullying adalah orang-orang yang tidak memiliki moral. Nah, udah tahu belum apa arti moral sesungguhnya? Sini kita bahas moral. Oke, kita bahas moral. Moral berasal dari kata Latin yaitu mos, jamak mores yang berarti kebiasaan, adat Bertes 1993. Moral merupakan suatu standar salah satu benar atau salah bagi seseorang. Norma moral adalah norma yang mengukur betul salahnya suatu tindakan manusia sebagai manusia, bukan untuk mengukur betul salahnya tindakan manusia yang berkaitan dengan kecakapan, keterampilan dalam suatu pekerjaan tertentu. Namun, kita tidak boleh menyalahkan sepenuhnya pelaku atau orang yang melakukan bullying. Makanya, kita harus menganalisa apa yang terjadi kepada pelaku sehingga ia tidak memiliki moral untuk sampai tega melakukan bullying kepada korban. Dalam moral, ada namanya tahapan perkembangan moral. Tahapan-tahapan ini memiliki 3 tingkatan, yaitu prakonvensional, konvensional, dan pasca-konvensional. Nah, teman-teman, jika semua tahapan-tahapan ini dilakukan, maka seorang anak akan tumbuh dengan moral yang baik. Namun sebaliknya, jika seorang anak itu tidak dididik dengan 3 tahapan tersebut, maka anak itu tidak memiliki norma yang baik. Nih, salah satunya adalah pada tahap konvensional. Tahap yang keempat adalah pentingnya untuk mematuhi hukum, keputusan, dan konvensi sosial karena berguna dalam memelihara fungsi dari masyarakat. Nah, jika seseorang anak melewati tahap ini, maka ia tidak peduli dengan hukum, keputusan, dan konvensi sosial yang berlaku di daerahnya, dan akibatnya ia melakukan tindakan yang di luar moral, yang salah satunya adalah bullying. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan moral, dan jika itu tidak terlaksanakan, maka akan menjadi bumerang bagi moral anak, dan anak dapat melakukan tindakan yang di luar norma berlaku seperti bullying. Yang pertama, faktor lingkungan rumah. Peranan orang tua begitu penting untuk mengetahui segala macam kebutuhan anak dalam rangka perkembangan nilai-nilai moral di si anak. Orang tua harus dapat menciptakan suatu keadaan di mana si anak berkembang dalam suasana ramah, ikhlas, dan jujur. Masing-masing anggota keluarga juga harus memperlihatkan suasana kerjasama yang baik setiap harinya. Kebijaksanaan orang tua dalam menciptakan suasana baik di rumah ini menuntut pengertian yang cukup dari orang tua terhadap anak.
Namun sebaliknya, jika orang tua tidak mengetahui kebutuhan anak, apa yang dirasakan anak, bersikap kasar dan terlalu keras, tidak menunjukkan sikap kekeluargaan, maka anak itu akan belajar dari apa yang dilihat dan diamati. Anak ini akan tumbuh dengan sifat yang keras, juga semena-mena. Solusinya, orang tua harus tahu apa yang dirasakan oleh anak sehingga ia tidak merasa tertekan dan mencari kesenangan di luar yang belum tentu itu sesuai dengan moral yang ada. Dan jangan mendidik anak dengan keras karena itu akan membentuk karakter yang keras juga kepada si anak dan dapat memancing tindakan bullying. Faktor yang kedua, ada faktor lingkungan sekolah. Corak hubungan antara murid dengan guru atau antara sesama murid banyak mempengaruhi aspek-aspek kepribadian, termaksud nilai-nilai moral yang memang masih mengalami berbagai perubahan. Hubungan yang baik antara sesama murid dapat memperkecil kemungkinan tumbuhnya perbuatan-perbuatan buruk yang jauh dari nilai-nilai moral yang baik. Sebaliknya, jika hubungan murid antara murid tidak baik, maka akan menimbulkan bullying antara kelompok yang jahat dengan kelompok yang culun. Biasanya, kelompok bullying ini menargetkan kelompok-kelompok yang mudah untuk disuruh dan pasrah tanpa perlawanan. Solusinya adalah sebaiknya kita bergaul dengan teman-teman yang memiliki moral yang baik agar kita tidak menjadi pelaku bullying. Peran guru dalam hal ini juga penting. Kita sebagai guru harus tahu apa yang dilakukan oleh murid-murid kita, baik dari segi pelaku maupun dari segi korban, agar anak tersebut juga tidak merasa tertekan. Beri mereka perhatian dan pengertian supaya pelaku maupun korban tidak melakukan hal yang merugikan seperti pelaku yang terus membuli korban atau korban yang hanya pasrah dan diam saja jika dibully. Guru harus memberi pengertian agar yang harus dilakukan oleh korban maupun guru. Yang ketiga, faktor lingkungan teman sebaya. Anak-anak yang bertindak langsung atau tidak langsung sebagai pemimpin atau yang menunjukkan ciri-ciri kepemimpinan dengan sikap-sikap menguasai anak-anak lain akan besar berpengaruh terhadap pola-pola sikap atau pola-pola kepribadian. Konflik bisa terjadi pada anak jika norma-norma pribadi sangat berlainan dengan norma-norma yang ada di lingkungan teman-temannya. Semakin kecil kelompok, sehingga memungkinkan hubungan-hubungan erat terjadi. Semakin besar pengaruh kelompok itu terhadap anak. Situasi ini akan berbeda jika dibandingkan dengan kelompok yang besar dengan anggota-anggota kelompoknya yang tidak tetap. Solusinya adalah kita harus pandai memilih teman supaya kita tidak salah dalam bergaul, dan jika memiliki masalah, tanyakan kepada orang yang lebih mengerti dan jangan lari kepada teman-teman yang kita belum tahu apakah dia itu memiliki norma-norma yang sesuai dengan masyarakat. Keempat, faktor lingkungan agama. Ajaran-ajaran keagamaan dapat menjadi petunjuk mengenai apa yang boleh dan wajar dilakukan serta dapat berguna mengontrol kehendak seseorang. Nilai-nilai keagamaan ini yang diperoleh anak pada usia muda dapat menetapkan menjadi pedoman berperilaku sampai kapanpun. Kalau awalnya kepatuhan didasarkan karena adanya rasa takut yang diasosiasikan dengan kemungkinan memperoleh hukuman, semakin lama kepatuhan itu akan dapat dihayati sebagai bagian dari cara atau tujuan hidupnya. Nah, biasanya anak-anak yang melakukan bullying adalah anak-anak yang tidak dekat, bahkan tidak percaya dengan Tuhannya. Mereka hanya mengandalkan logika dan kesenangan dalam memilih pilihan hidup. Solusinya adalah kita harus dekat dengan Tuhan dan ajaran agama yang baik agar kita tidak tersesat dengan perbuatan-perbuatan yang kurang terpuji. Salah satunya bullying. Jelas bahwa di semua agama apapun, bullying adalah tindakan yang tidak boleh dilakukan dan hukumnya adalah dosa. Yang kelima, faktor media sosial. Di zaman ini, media sosial sangat berpengaruh kepada tumbuh dan berkembangnya anak. Media sosial bahkan menjadi wadah untuk berkeluh kesah. Namun banyak sekali anak yang terjerumus hal-hal yang tidak baik melalui media sosial. Mereka hanya mementingkan kehidupan sosial medianya daripada kehidupan nyatanya. Mereka yang melakukan aksi bullying dianggap keren di dunia maya, sehingga banyak di antara pelaku yang menjadikan bullying menjadi lahan penghasil duit di situs-situs ilegal. Solusinya adalah kita harus membatasi diri dalam bermain sosial media. Jangan sampai kita hanyut ke dalam media sosial yang buruk dan tidak terpuji.
Nah, dari penjelasan saya tadi, kesimpulannya adalah bullying dapat terjadi jika seseorang anak tidak mendapatkan faktor-faktor yang baik yang sudah saya jelaskan di atas tadi. Guru merupakan peran penting dalam menghindari perilaku bullying kepada siswa. Saya banyak menonton film bullying yang gurunya hanya diam melihat ada anak yang dibully. Itu kenapa? Karena pelaku merupakan anak yang berpengaruh terhadap pembangunan sekolahnya, atau mereka takut jika mereka turun tangan, maka akan menjelekkan nama sekolah mereka. Di sini banyak sekali pemahaman yang salah. Seharusnya guru harus membimbing dan menegur anak yang melakukan bullying terhadap temannya. Dan untuk korban bullying, seharusnya mereka lebih dirangkul dan dididik apa yang harus dilakukan jika dibully. Namun, kita juga tidak boleh menyalahkan 100% kepada pelaku, karena pelaku juga pasti mempunyai alasan mengapa mereka melakukan hal tersebut. Nah, sekian dulu pemaparan materi dari saya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan atau sudah mengaplikasikan pemaparan tadi ke dalam kehidupannya. Saya Triska Wahyuni Purba undur diri, terima kasih.